Materi pemrograman web. Kompetensi dasarnya yaitu membuat program dengan bahasa HTML. Standar kompetensinya mengoperasikan bahasa pemrograman berbasis web. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep dasar teknologi web sesuai prosedurnya. Kedua, melaksanakan prosedur pemrograman berbasis web. Ketiga, menginstalasi software aplikasi bahasa pemrograman berbasis web dan dapat berjalan normal. Keempat, mencermati user manual software aplikasi bahasa pemrograman web. Kriteria situs web yang baik. Medium web berkembang cepat, ide, proses, dan perangkat aplikasi pengembangan web baru bermunculan dengan cepat. Untuk mengawasi dan mengikuti satu persatu akan sangat melelahkan, tapi tidak dengan mengikuti suatu garis besar pedomannya dalam mendesain sebuah situs web yang baik. Kriteria website yang baik menurut Academy of Digital Arts of Science yang menjalankan The Webley Awards. Menurut Academy of Digital Art and Science, ada 6 kriteria yang berfungsi sebagai lensa bagi kritikus atau pengamat website dan para pengembang web untuk membawa elemen-elemen sebuah situs web ke dalam fokusnya, yaitu kontennya, struktur dan navigasinya, desain visual, fungsionalitas, interaktivitas, dan overall experience. Pertama, konten. Konten yang baik akan menarik, relevan, dan pantas untuk target audiens situs web tersebut. Konten yang baik juga harus dibikin khusus untuk web, bukan hanya diambil dari media lain. Gaya penulisan harus disesuaikan dengan web dan target audiensnya. Tips konten yang baik. 1. Kenali audiens Anda. 2. Jagalah konten Anda segar dan up to date. 3. Nyatakan kebijakan Anda dengan jelas. 4. Dahulukan kualitas di atas kuantitas. Yang kedua, struktur dan navigasi. 2 elemen ini adalah penting untuk menciptakan kepercayaan pengunjung situs kepada situs web Anda, membimbing dan memberikan mereka kendali setiap saat. Tips struktur dan navigasi yang baik. 1. Rencanakan benar-benar dan jauh-jauh hari sebelumnya. Navigasi dan struktur paling sulit diubah nantinya, jadi mulailah dengan membuat flowchart sehingga Anda tahu apa yang harus bisa diakses dari setiap halaman. 2. Kelompokkan link, navigasi, dan aturlah sepantasnya. Bikin halaman dengan mockup navigasi elemen, jenis konten yang ada di setiap halaman, dan prioritasnya. 3. Tetaplah konsisten. Tujuan pengorganisasian dari sebuah situs adalah untuk menciptakan struktur yang masuk akal bagi penggunanya. 10 kriteria navigasi yang baik. Mudah dipelajari, tetap konsisten, memungkinkan feedback, muncul dalam konten, menawarkan alternatif lain, memerlukan perhitungan waktu dan tindakan, menyediakan pesan visual yang jelas, menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami, mendukung tujuan dan perilaku user. Yang ketiga, desain visual. Desain visual yang baik yaitu desain yang menarik, berkualitas, dan mendukung konten, struktur, dan navigasi sambil menambahkan elemen-elemen penarik. Tips desain visual yang baik yaitu yang pertama, gunakan desain visual untuk menciptakan kejelasan kegunaan. Buatlah situs Anda berkesan profesional dan orisinil. Terakhir, keep it clean and simple. Yang keempat, interaktivitas. Nah, keindahan web adalah bahwa di web dimungkinkan pengunjung situs dapat berinteraksi dengan situs Anda. Anda sebagai pengunjung situs web yang lain. Inilah dasar komunitas sebuah situs web dan dengan komputernya. Contoh perangkat interaktivitas: hyperlink, mekanisme feedback, search tool, game, chat, forum diskusi, dan e-commerce. Fungsionalitas, yaitu yang kelima ya. Browsing adalah pengalaman user dengan teknologi. Tawarkan pilihan untuk menampilkan situs Anda pelan atau cepat. Kalau ada plugin yang dipakai, pastikan pengunjung mudah mendownloadnya. Yang keenam, pengalaman keseluruhan atau overall experience. Pengalaman keseluruhan yang didapatkan user ketika mereka mengunjungi situs Anda adalah apa yang akan membuat dia tinggal sebentar di sana atau segera pergi ke sana. Yang pertama itu membookmark situs Anda, mengingat situs Anda, memberitahukan tentang situs Anda kepada teman mereka, dan yang terakhir tinggal sebentar di situs Anda.